Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati tanah yang subur Tuhan. Sehingga firman itu tidak hanya sekedar lewat Tuhan, tetapi bisa bertumbuh dan berbuah menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya share firman, saya izin mau nyapa ponakan saya Saudara. Jadi ponakan saya itu minta disapa, katanya kalau nanti share firman tolong sapa nama saya, masih SD, namanya Joyce. Saya sapa dulu. Halo Joyce. Hari ini saya mau share firman yang judulnya adalah pengabdian Saudara. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam, kita lihat dulu seperti biasa kalau share firman harus ada pengertian dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu pengertian dari pengabdian. Jadi pengabdian itu mempunyai arti adalah pelayan atau hamba atau budak tebusan. Terus waktu itu salah satu abdi dalam ditanya, jadi dalam satu interview, dalam satu wawancara ditanyain, abdi dalam ditanya gini, menurut Bapak apa itu pengabdian? Dan dia berkata, pengabdian itu adalah melayani tanpa mengharapkan upah, pangkat ataupun kedudukan. Saudara, dalam mengikut Tuhan ada satu titik di mana kita harus masuk yang dalam namanya pengabdian. Karena tanpa masuk dalam satu pengabdian Saudara, kita tidak akan bisa masuk ke level yang berikutnya. Karena kenapa? Kunci mengikut Tuhan menurut saya adalah pengabdian. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan? Ya, kita harus tahu siapa kita dan posisi kita itu di hadapan Tuhan seperti apa. Kalau buat saya selalu berkata sama saya pun maupun sama orang, saya bilang saya ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup saya nggak bisa protes. Karena saya ini ciptaan. Tuhan mau bolak-balik, mau pontang-panting, saya nggak bisa protes. Karena saya ini cuma ciptaan Saudara. Kemarin waktu itu saya ditelepon sama teman saya dari luar negeri. Dia cerita kayak gini, kok gimana ya kok ya, teman saya ini di Amerika, teman kerja, ngomong kayak gini. Dia itu anak hamba Tuhan, dia ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong gini, kenapa ya kalau Tuhan itu benar-benar kasih, kenapa anak-anak itu banyak yang mati sebelum dewasa? Ada korban perang dan sebagainya. Dia cerita kayak gitu. Terus saya jawab kayak gini, kok ngomong ke temannya kok tidak usah ngurusin yang gak perlu diurusin. Terus saya kasih ayatnya Saudara. Ada di Roma 12 ayat 3. Saya bilang kasih ayat ini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya bilang gak usah ngurusin yang di Timur Tengah, ngurusin diri sendiri dulu. Ngurusin yang soalnya itu pertanyaan orang-orang ateis Saudara. Saya pernah ditanya gitu sama teman saya orang ateis juga. Kenapa sih Tuhan? Berarti Tuhan itu psikopat. Saya bilang kita ini ciptaan Tuhan. Mau Tuhan buat mati sebelum waktunya, mau Tuhan buat apapun, kita nggak bisa protes Saudara. Kalau kita baca di Alkitab bahwa bumi itu adalah tumpuan kaki Tuhan, betul? Kalau bumi itu tumpuan kaki Tuhan, terus kita ini apa? Ayo Saudara, kalau bumi itu tumpuan kaki Tuhan, kita sekecil apa? Terus kita yang sekecil ini mau protes ke Tuhan, marah-marah ke Tuhan?
Itu namanya apa saudara? Kurang ajar saudara. Benar nggak saudara? Pada saat kita mengerti posisi kita, kita ngerti yang namanya arti sebuah pengabdian. Apakah Abraham itu mengabdi kepada Tuhan? Abraham itu mengabdi kepada Tuhan. Kenapa? Seorang hamba, seorang abdi itu akan melepaskan semua haknya. Buat siapa? Buat Tuhannya. Kalau nggak percaya, di mana Abraham mengabdi kepada Tuhan? Pada saat dia memberikan Ishak buat dikorbankan. Itu bentuk pengabdian Abraham kepada Tuhan. Pada saat tuannya meminta apapun yang di hidupnya, dia akan memberikan semuanya buat tuannya. Karena kenapa? Ada pengabdian dalam hidup Abraham. Pengabdian membuat kita menjadi besar, saudara. Tidak ada jalan menjadi besar tanpa melewati yang namanya pengabdian. Dan tidak semua orang mau mengabdi. Karena kenapa? Jalannya tidak populer. Soalnya kita orang Kristen, saya nggak tahu Kristen di Indonesia atau di mana, tapi katanya kalau orang Kristen tuh sedikit-sedikit berkat, semuanya berkat. Kalau berkat rame, tapi kalau disuruh pengabdian tidak dapat apa-apa, sepi. Karena kenapa? Mengikut Tuhan selalu karena berkat. Dan berkat selalu diidentifikasikan dengan apa? Duit. Semua yang kelihatan. Saudara, kalau kadang nih, boy kalau diberkati Tuhan kaya raya, itu pasti diberkati Tuhan. Belum tentu saudara. Saudara, saya mau cerita satu cerita di Alkitab yang saudara tahu yang namanya, kalau nggak salah yang orang miskin yang di pangkuan Abraham itu namanya Lazarus, betul? Apakah dia diberkati dan kaya raya saudara? Tidak. Tetapi posisinya ada di mana? Pangkuan Abraham. Banyak orang-orang Kristen yang tidak pernah mengerti mengejar Tuhan itu bukan buat duit, tapi kekekalan. Kalau saya tidak diberkati Tuhan, tidak dapat duit, ya sudahlah. Ngapain ikut Tuhan? Tuhan tidak ada kuasanya, tidak mengabdi. Pengabdian itu dibutuhkan apa saudara? Kesetiaan. Kesetiaan itu seperti apa? Diberkati, tidak diberkati, tetap ngikut. Tidak setia itu artinya apa? Kalau diberkati, saya ngikut. Kalau tidak diberkati, saya tidak ngikut. Kesetiaan itu mahal. Dan Tuhan selalu mencari yang mahal, bukan yang murah. Kalau yang tidak setia banyak saudara. Yang setia itu susah dicari. Bahkan dalam perkawinan saudara. Saya kemarin tuh cerita tentang perkawinan. Saya belum menikah saudara, tapi saya cerita sama satu orang tentang pernikahan. Dan dia ceritanya kayak gini. Saya bilang menurut saya perceraian itu tidak boleh. Menurut saya ya. Walaupun saya belum menikah saudara. Ya mungkin pisah secara hukum itu pisah oke. Tapi buat saya tidak boleh nikah lagi. Karena kenapa? Pada saat perjanjian pernikahan itu disebut, itu covenant. Covenant itu hanya bisa dibatalkan dengan apa? Darah. Mungkin bisa dibatalkan secara hukum, tetapi secara covenant di hadapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan saudara. Dan di situ kesetiaan dibutuhkan. Jadi terus dicerita, gimana kalau salah satu yang membatalkan? Saya bilang tidak akan pernah batal, karena Tuhan tidak membatalkan. Karena perjanjian pernikahan itu adalah covenant. Terus dicerita, Musa punya kan, Musa kawin lagi dan sebagainya. Saya bilang, kita nggak usah lihat yang zaman perjanjian lama. Kita lihat apa yang diucapkan pada saat pernikahan. Sampai apa saudara? Sampai maut memisahkan. Susah maupun senang, sakit maupun sehat,
Tetapi seringkali orang-orang cuma mau yang senang, nggak mau susah. Di situ kesetiaan diuji. Di situ kesetiaan akan terlihat mahal. Kita baca dulu di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amsal nyari orang setia. Kenapa sampai dikatakan seorang setia siapakah yang menemukannya? Karena kenapa? Kesetiaan itu barang mahal. Saudara, kenapa seorang hamba itu dibutuhkan kesetiaan? Karena hamba itu, abdi dalam itu adalah orang yang paling dekat dengan tuannya. Kalau tidak setia, tidak bisa jadi abdi dalam. Karena kenapa? Rahasia-rahasia tuannya itu dipegang, dan abdi dalam itu tahu rahasia tuannya. Karena kenapa? Dia orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Jadi saudara, pada saat kita itu mau dekat ke Tuhan, maka rahasia-rahasia kerajaan sorga itu akan diberikan kepada kita. Saya tidak cerita masalah berkat saudara, tetapi difirmankan berkata saudara, carilah dulu kerajaan sorga, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Kenapa Tuhan berkata begitu? Berarti Tuhan tidak mau kita kaya dong. Karena sebenarnya kunci berkat itu pada saat kita mencari yang namanya kerajaan sorga. Contoh saudara. Contoh kenapa pada saat kita mencari kerajaan sorga otomatis kita diberkati. Saya kasih satu. Ada satu orang kaya di Indonesia. Terus anaknya juga kaya. Anaknya ditanya, bisa kasih nggak? Orang tua kamu itu kasih advice apa? Nasihat apa ke kamu? Karena orang tuanya itu kaya di Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan dia menyumbangkan 50% hartanya buat apa? Charity, buat amal. Dan dia ditanya sama salah satu wartawan atau siapa menginterview anaknya, nasihat apa yang dikasih tahu papa kamu supaya buat kamu menjalani kehidupan ini ke depan? Karena papanya kaya banget. Terus anaknya ngomong gini, yang paling pertama papa ngomong ke saya apa? Memberi. Sampai sekarang papa saya selalu memberi dan tidak pernah jatuh miskin dan bahkan makin kaya. Bukankah itu yang firman Tuhan ajarkan saudara, benar? Dan bukankah itu kerajaan sorga memberi? Dan apa? Otomatis diberkati. Tuhan tidak pernah salah menuliskan firman-Nya. Cuman masalahnya kita fokusnya kemana saudara? Kita baca di Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring, benar ya? Aduh salah kayaknya ini. Saya salah ini, salah ayat. Pokoknya adalah yang ayat itu kepada kamu akan diberikan rahasia-rahasia kerajaan sorga saudara. Terus seorang abdi yang dekat sama tuannya, otomatis ya karakter tuannya itu ngalir di abdinya. Benar ya saudara? Akan turun ke abdinya kalau dekat sama Tuhan. Oh tuh, Matius 13 ayat 11, sorry. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena kenapa? Ini cuma diberitahukan kepada siapa? Orang-orang yang dekat sama Tuhan. Tapi orang-orang yang seperti apa yang dekat sama Tuhan saudara? Semua kita diangkat jadi anak, benar? Semua kita ditebus, semua kita disayang. Tapi yang dekat
adalah orang-orang yang setia dan mau mengabdi kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang itulah rahasia kerajaan sorga diberitahukan. Semua pasti mau, saya mau pengen tahu rahasia kerajaan sorga, tapi tidak mau mengabdi. Maunya apa? Kalau tidak untung, enggak lah ngapain. Istilahnya apa ya? Bahasa itunya bocengli kan, bener enggak sih? Kalau tidak untung, ya saya enggak mau ikut lah, ngapain? Ngapain ikut Tuhan kalau tidak untung? Betul? Ada hitungan untung rugi selalu sama Tuhan, saudara. Saya juga belajar, saudara. Ini saya share gini bukan berarti saya udah nih, saya juga masih sangat-sangat jauh, saudara. Bahkan saya sangat belajar sama Ibu Nani. Saya belajar dengan semua yang ada di Sion, dari Koheri, dari khotbah-khotbah Koluki. Saya belajar banyak dari mereka. Jadi kita harus mulai belajar mendekat ke Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mendekat dengan apa? Hidden agenda. Ngerti nggak maksudnya hidden agenda, saudara? Ada tujuan tersembunyi, tidak murni. Karena abdi dalam itu butuh kesetiaan, kemurnian, dan ketaatan. Jadi kita baca di Rut, saudara. Mari kita baca di Rut dulu. Rut dan Naomi. Rut 1 ayat 15 sampai 18. Rut 1 ayat 15 sampai 18. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata. Bahkan Naomi itu nggak bilang, ya udah wes ikut aja sama saya. Naomi itu tetap mukanya judes, diem judes. Karena kenapa? Rut disuruh pergi. Mungkin banyak orang mau mengabdi pada saat yang diabdi itu sedang dalam posisi baik-baik saja. Benar ya saudara? Wah Tuhan, bos saya kaya raya, Tuhan saya lagi diberkati, semuanya wah bos saya keren, diurapi dan sebagainya. Tapi pada saat tuannya lagi di bawah, masih maukah saudara mengabdi? Naomi ini bangkrut loh. Ditinggalkan suaminya mati, ditinggalkan anak-anaknya mati, hartanya habis. Tetapi Rut berkata apa? Saya tetap ikut engkau dan mengabdi kepada Naomi. Apakah saudara pada saat kita di bawah dan tidak mendapatkan apa-apa, masihkah hati kita ini mau mengabdi? Atau kita hanya mengharapkan sesuatu yang daripada Tuhan? Naomi ya saudara, kalau diceritakan di Talmud Madras orang Israel, Naomi dan Orpa itu adalah anaknya Raja Eglon, anak Raja Moab. Kaya nggak saudara anak raja? Kaya. Itu anak Raja Moab, Eglon. Dia dan Orpa, menurut ceritanya tuh mereka bersaudara. Rut dan Orpa itu bersaudara, dan mereka tuh anak raja. Seorang anak raja mau turun dan mengabdi kepada orang yang tidak punya apa-apa, itu mahal saudara. Itu kesetiaan. Jadi waktu itu ada satu anak datang ke saya kemarin. Dia ngomong ini, saya mau berhenti kok jadi asyir di LG. Saya bilang kenapa? Gak merasa hadirat Tuhan. Saya bilang, ini gimana gitu. Saya bilang, harusnya setia. Mau berasa hadirat Tuhan, tidak berasa hadirat Tuhan, belajar setia. Kadang kita coba, wah kalau saya tidak berasa apa-apa, wah tidak ada hadirat Tuhan. Yaudahlah saya nggak mau ke gereja itu, tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa? Saya tidak merinding.
Tidak merinding, tidak rasa kejang-kejang, wah hadirat Tuhan tidak ada. Saya nggak nangis jadi tidak ada hadirat Tuhan. Yaudahlah saya nggak mau ke gereja, itu kurang hadirat Tuhan gitu. Tidak setia. Kita lihat lagi saudara, apa lagi sih yang Tuhan mau dari seorang pengabdi? Seorang abdi itu dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ketaatan dan pengenalan akan Tuhan, saudara. Bagaimana seorang abdi bisa melayani tuannya tanpa dia tahu karakter tuannya seperti apa, yang disuka seperti apa, yang tuannya mau itu apa? Gak bisa, saudara. Saya pernah mendengar pada saat ada satu karyawan masuk ke satu perusahaan. Karyawan itu harus baca latar belakang perusahaan itu apa, visi misi perusahaan itu apa, produk yang mau dijual itu seperti apa, dan semua tentang perusahaan itu dia harus tahu. Kita kalau mau mengabdi harus tahu kita mengabdi kepada siapa. Harus kenal. Paling dasar apa? Baca firman, saudara. Itu baca firman menurut saya seperti manual booknya Tuhan. Di situ kita bisa tahu sifatnya Tuhan, kesukaannya, apa yang dia tidak suka, perintah-perintahnya, job desk-nya hamba itu seperti apa. Ada semua di Alkitab, saudara. Tapi seberapa kita baca setiap hari? Seberapa? Ada yang bilang ini, aduh saya nggak bisa kalau baca kok, saya bisanya tuh dengar khotbah. Ya bisa, saudara, harus baca buat saya ya. Karena kenapa? Kalau salah dengar khotbah, nanti artinya kita jalannya salah. Karena kenapa? Kita tidak baca Alkitab gitu loh. Karena kadang yang dikhotbahkan, saudara, itu tidak semua kadang dari Tuhan, kadang ada dari jiwa, ada dari mana. Jadi semua harus disaring, filternya apa? Firman Tuhan. Kalau tidak kembali ke firman, tidak sesuai firman, saya nggak bakal. Kalau buat saya nggak bakalan ngikut, saudara. Makanya kenapa saya harus baca tiap hari. Sekalipun mungkin dikhotbahkan kan keren gitu kan, tapi kalau tidak sesuai base firman, saya nggak bakalan ngikut. Karena di situ saya mengenal Tuhan saya. Bukan dari apa kata orang. Harus mengenal secara pribadi. Terus kita masuk cerita yang berikutnya, saudara. Kita lihat satu contoh abdi yang gagal mengabdi kepada tuannya. Kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Oh ya. Sebelumnya ini cerita tentang Gehazi. Ya, sebelum saya baca lanjut. Jadi Gehazi itu adalah abdinya Elisa. Elisa itu adalah abdinya Elia. Elisa menerima 2 bagian dari rohnya Elia. Gehazi tidak menerima apa-apa selain kusta dari Naaman. Dan seluruh keluarga Gehazi itu kusta, saudara. Padahal menurut saya ya, Gehazi itu bisa mewarisi jauh lebih besar daripada yang diwarisin Elisa. Karena kenapa? Bisa sama lah. Karena kenapa, saudara? Kalau Gehazi mewarisi dari Elisa, Gehazi itu bisa menghidupkan orang mati. Betul? Karena kenapa? Tulang-tulang Elisa itu menghidupkan orang mati. Harusnya turun ke Gehazi. Tapi akhirnya jadi apa? Jadi tulang belulang dan tidak turun ke Gehazi. Karena kenapa? Kita lihat Gehazi. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27 saya bacakan, saudara. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang
ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, nih, Gehazi bohong. Benar nggak saudara? Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Sampai situ dulu. Gehazi apa saudara? Membuat Gehazi gagal itu apa? Mata duitan. Dia lebih mengejar yang dunia. Yang kedua Pak, Gehazi itu bohong. Dia bohong kepada Naaman. Saya ini disuruh Gehazi, suruh minta duit. Padahal Elisa tidak pernah minta duit. Kenapa Elisa tidak mau terima duit dari Naaman? Karena dia tidak mau orang luar itu mengukur kebesaran Tuhan itu dengan apa? Materi. Tetapi Gehazi mengukurnya dengan apa? Dunia. Akhirnya Gehazi kena kusta. Nanti kita lihat Gehazi kena kusta saudara. Terus yang kedua, Gehazi itu bohong. Sebenarnya Gehazi ini punya kedekatan dengan Elisa itu sangat dekat. Bahkan dalam satu terjemahan, Gehazi itu disebut sebagai anaknya Elisa. Sudah dianggap anak saudara. Kalau saudara baca cerita tentang Gehazi dengan perempuan Sunem, Gehazi itu dimintain pendapat sama Elisa. Apa yang harus saya lakukan sama perempuan Sunem itu? Tuhan minta pendapat ke hambanya buat sesuatu yang akan dia lakukan, keputusan yang akan dibuat. Tetapi di ayat Naaman, pada saat kena yang namanya duit, cedet, Gehazi kalah. Kita lanjut. Yang ayat 23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan, tuannya berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu tidak pergi kemana-mana. Bohong Gehazi. 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Sampai di sini dulu. Jadi tadi 26 ya. Elisa ngomong gini, bukankah hatiku ikut pergi? Jadi Elisa memutuskan warisannya kepada Gehazi di ayat 26. Dan Gehazi tidak menerima apa-apa. Gehazi tidak pernah mengenal Elia, tidak pernah mengenal tuannya. Bahkan Elisa itu sudah buat banyak mujizat saudara, tapi masih aja Gehazi ini berani bohong sama Elisa. Elisa itu nabi besar di Israel waktu itu. Dia tidak pernah mengerti dan tidak pernah mengenal tuannya. Lanjut ke 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Gehazi kena kutuk. Bahkan bukan cuma Gehazi saudara, anak-anaknya dan seluruh keturunannya sampai selama-lamanya saudara. Bayangin, saking kerasnya tuh, sampai anak cucu dan sampai selama-lamanya. Karena Gehazi tidak pernah mengenal siapa Tuhannya. Saya berdoa saudara, hari-hari ini mari kita belajar Tuhan dari sisi yang berbeda. Bukan masalah berkat, bukan masalah sesuatu apa yang kita bisa dapat, tetapi lebih karena apa?
kita mengasihi Dia yang sudah menebus kita. Mari kita melayani Dia. Mungkin saudara berpikir, oh pelayanan itu harus jadi asir di gereja, harus jadi multimedia, harus jadi mungkin di mimbar dan sebagainya. Saudara, pelayanan itu jauh lebih daripada apa yang bisa dilakukan di gereja. Mengasihi sesama itu pelayanan, saudara. Melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, itu melayani, itu pelayanan, itu bentuk pengabdian. Karena kenapa? Kita sedang melakukan yang namanya ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Tuhan berkata apa? Engkau harus saling mengasihi. Jangan selalu lihat yang di atas, saudara. Mulai dari yang terkecil. Mimbar ini cuman bukan segala-galanya, saudara. Selalu saya bilang, di mimbar ini tidak merepresentasikan siapa kita yang di atas sesungguhnya. Di mimbar orang cuman sejam, paling lama juga share cuman 30 menit atau sejam. Tidak merepresentasikan siapa orang itu di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara mau lihat siapa sebenarnya orang itu, pada saat mereka setiap hari bersama-sama dengan saudara, kelakuannya setiap hari seperti apa di luar gereja, di luar gracia, di luar pelayanan yang kelihatan di kamera dan sebagainya. Itu mereka yang sesungguhnya. Karena kenapa, saudara? Orang yang beriman itu kelihatan dari kelakuannya. Orang yang tidak beriman pun kelihatan dari kelakuannya. Kenapa firman berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan karena perbuatan yang menyelamatkan, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang melahirkan perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan kita perintahkan. Buat saya, semakin besar iman orang itu, maka semakin dia akan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sekalipun di mimbar ngomongnya gede, keren bicaranya dan semuanya, tapi kalau perbuatannya tidak mencerminkan Yesus yang dia bawa, yang dia sembah, menurut saya orang itu kurang beriman, saudara. Sekalipun dia kaya raya, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan siapa yang dia sembah, maka orang itu sebenarnya tidak menyembah Yesus dengan sepenuh hati. Terakhir, saudara, ada satu kutipan yang saya buat. Saya mau bacakan, saudara. Setelah itu kita berdoa. Pelayanan bukanlah pengabdian, tetapi pelayanan itu lahir dari pengabdian. Lahir dari hubungan pribadi antara hamba dan tuannya, antara kita dan Tuhan Yesus. Tanpa itu semua, maka pelayanan yang kita lakukan adalah kesia-siaan dan hanya liturgi serta kesombongan yang dibalut dalam kerohanian. Pengabdian adalah ketaatan, bukan hanya dalam pelayanan dalam gereja atau di atas mimbar, tetapi lebih daripada itu harus ada di setiap aspek kehidupan kita. Melayani sesama dan keluarga itu bentuk pengabdian dari hasil ketaatan. Karena perintah Tuhan kita adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat semuanya Tuhan. Biar apa yang di-sharingkan Tuhan, kami belajar dan mengerti Tuhan. Arti sebuah pengabdian, arti sebuah kehambaan Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, hari-hari ini kami keluar dan melayani sesama kami Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan Kau beri kami kesetiaan Tuhan. Sehingga apapun yang kami buat Tuhan, bahkan kami di luar tanpa ada yang melihat, kami tetap melakukan dan melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, buat semuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar Kau tutup setiap celah Tuhan atas bangsa kami, kota kami, keluarga kami. Kuasa darah menutup setiap celah yang terbuka atas hidup kami dan seluruh keluarga kami. Dan kami berdoa juga Tuhan,
biar kota ini menjadi kota penutup Tuhan. Lawatan terakhir itu terjadi atas kota ini Tuhan. Ada pemulihan Pondok Daud, mujizat-mujizat yang nyata terjadi di depan mata Tuhan, sehingga membawa pertobatan bagi banyak orang Tuhan, bahkan sampai seluruh negeri Tuhan. Kami juga berdoa biar ada unity dan kesatuan hati, kekompakan atas setiap pelayan-pelayan di tempat ini, bahkan setiap gereja-gereja Tuhan menjadi satu tubuh Kristus yang utuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi minyak ini Tuhan. Biar dengan minyak urapan ini Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan masuk ke dalam hidup kami Tuhan. Pada kedua mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami yang selalu memperkatakan tentang kasih-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu dibelenggu dengan cinta-Mu Tuhan, selalu dibelenggu dengan kasih-Mu Tuhan. Biar setiap yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan, Kau cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Kau urapi tangan kami Tuhan dan kaki kami Tuhan. Hari ini kami melakukan setiap pekerjaan dan melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini, buat semuanya Tuhan. Biar segala hormat, hikmat, syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.